Introduction Network. Lalu yang pertama akan memperkenalkan diri. Saya Lilis Mayangsari. Saya akan memperkenalkan materi bab 1. Saya Priscilla Dewi. Saya akan memperkenalkan materi modul 2. Saya Muhammad Haifal Fadlawibila. Saya akan memperkenalkan materi 1.3. Saya Haikal Nadahya. Saya akan memperkenalkan materi 4. Saya Azhar Pratama, saya akan menjelaskan materi modul 1.5. Dan Kunai Akbar, saya akan menjelaskan materi 1.7. Saya Iqbal Betara Imani, saya akan menjelaskan materi 1.8. Saya Reza Pratama, saya akan menjelaskan materi 1.9. Halo teman-teman, saya Lilis Mayangsari. Di sini saya akan membahas bab 1 dari CCNA Introduction to Network, yaitu Networks Affect Our Lives, atau bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada Networks Connect Use. Manusia itu butuh komunikasi, dan sekarang jaringan bikin semuanya jadi lebih mudah. Kita bisa kirim pesan, berbagi ide, bahkan bermain game dengan orang di seluruh dunia secara langsung. Jadi, jaringan membuat dunia terasa lebih dekat. Yang kedua ada Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy ini adalah program yang membantu orang belajar keterampilan jaringan sejak tahun 1997. Tujuannya untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi dunia digital. Selanjutnya ada No Boundaries. Dengan adanya internet, jarak dan batas negara sudah bukan masalah lagi. Kita bisa komunikasi kapan saja dan bergabung dalam komunitas global untuk berbagi informasi dan ide. Yang terakhir ada Cloud Technology. Sesuai namanya, yaitu teknologi awan. Cloud memungkinkan kita menyimpan data secara online dan mengaksesnya kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apapun saja. Contohnya seperti Google Photo dan Google Drive. Nah, ini membuat aktivitas kita jadi lebih praktis dan fleksibel. Jadi, itu jaringan membuat kita lebih mudah terhubung, bekerja, dan berbagi tanpa akses. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Prasela Rahmadewi akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang komponen jaringan atau network components. Yang pertama ada host roles. Host roles adalah peran dari setiap perangkat dalam jaringan. Jadi setiap perangkat itu punya tugas masing-masing. Misalnya ada yang berperan sebagai server yang menyediakan layanan, dan ada juga klien yang menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya pembagian peran ini, jaringan jadi lebih mudah terstruktur dan mudah digunakan. Yang kedua adalah peer-to-peer atau P2P. Peer-to-peer adalah model jaringan di mana semua perangkat memiliki peran yang sama. Artinya, setiap komputer itu menjadi klien dan sekaligus server, dan mereka saling berbagi data tanpa harus menggunakan server pusat. Biasanya jaringan ini digunakan untuk skala kecil karena lebih sederhana. Yang ketiga ada end device. End device adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna. Contohnya ada seperti laptop, smartphone, printer, dan sebagainya. Perangkat ini berfungsi sebagai pengirim dan penerima data dalam jaringan. Selanjutnya yang keempat ada intermediary device, adalah perangkat perantara dalam jaringan. Contohnya seperti router dan switch. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat dan mengatur jalannya data agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima ada network media, adalah media atau jalur yang digunakan untuk mengirim data. Media ini bisa berupa kabel seperti kabel LAN atau kabel seperti WiFi. Network media sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas jaringan. Jadi itulah beberapa komponen penting dalam jaringan yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, untuk bagian saya akan menjelaskan modul 1, yaitu lebih tepatnya 1.3 yang berisi representasi dan topologi jaringan.
Oke. Nah, representasi jaringan itu apa sih? Representasi jaringan adalah cara kita menggunakan simbol-simbol visual untuk menjelaskan komponen-komponen dalam sebuah jaringan. Karena jaringan asli itu terlalu rumit, jadi kita memerlukan diagram untuk memahami dengan mudah. Contohnya itu ada 3 komponen utama yang ada dalam representasi jaringan, yaitu yang pertama end device atau perangkat akhir ya, seperti HP, laptop, komputer, PC dan lain-lain ya. Yang pokoknya itu titik akhir dari sebuah jaringan ya, dari sebuah jaringan. Lalu yang kedua itu adalah eh, perangkat penghubung atau apa yang namanya itu ya? Intermediary device, yaitu atau enggak perangkat perantara. Itu tuh seperti switch, router, firewall dan access point. Jadi tuh perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat akhir ke jaringan untuk menghubungkan beberapa jaringan. Lalu komponen terakhir yaitu media jaringan atau yang bisa kita sebut kabel seperti fiber optik, terus kabel tembaga, dan yang terbaru ini nggak terbaru juga sih, tapi yang paling update itu wireless. Nah, itu untuk representasi jaringan. Lalu kita akan membahas topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Nah, topologi jaringan itu dibagi menjadi 2, yaitu diagram topologi fisik dan juga diagram topologi logis. Untuk diagram topologi sendiri merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Terdapat 2 jenis ya. Nah, misalnya nih, topologi fisik yaitu topologi ini menggambarkan lokasi fisik sebenarnya dari perangkat dan bagaimana kabel-kabel terpasang secara nyata. Fokusnya melibatkan letak perangkat pada suatu ruangan atau rack server dan instalasi kabel di dinding atau plafon dan identifikasi nomor port fisik dan perangkat. Dan untuk topologi logis itu tuh menggambarkan bagaimana data mengalir melalui jaringan. Hal ini tidak selalu sama dengan letak fisik kabel. Fokusnya itu lebih melibatkan ke skema pengamatan IP, penamaan perangkat, dan konfigurasi port, dan pengelompokan jaringan seperti VLAN dan lain-lain. Jadi perbedaannya itu kalau topologi fisik itu ke perangkat keras dan instalasi kabel, dan kalau topologi logis itu lebih ke skema IP dan aliran data. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan untuk modul 1.4 oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Anafehya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari materi Cisco 1.4 yaitu jenis jaringan umum. Nah, jadi jaringan itu jaringan dengan berbagai ukuran. Nah, jadi pertama kita mulai dari pengertian dasar dulu ya. Jadi jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagai data dan sumber daya. Nah, jaringan itu ukurannya berbeda-beda. Yang paling sederhana hanya terdiri dari 2 komputer yang saling terhubung. Contohnya, di rumah kita bisa berbagi file, printer, atau bahkan musik antar perangkat. Nah, kemudian ada juga jaringan yang lebih besar seperti SOHO atau SOHO, Small Office Home Office. Nah, biasanya digunakan untuk bekerja dari rumah atau bisnis kecil seperti jualan online, komunikasi dan pelanggan, atau berkomunikasi dengan pelanggan atau mengatur stok barang. Nah, kalau di perusahaan besar, jaringan digunakan untuk hal yang lebih kompleks serta menyimpan data di server, mengirim email, dan bekerja sama antar karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis jaringan. Nah, berdasarkan jangkauan, yaitu LAN dan WAN. LAN, Local Area Network, adalah jaringan dalam area kecil seperti rumah, sekolah, kantor. Nah, LAN biasanya itu memiliki kecepatan tinggi karena jangkauannya terbatas. Sedangkan WAN, Wide Area Network, adalah jaringan yang mencakup wilayah yang luas seperti antar kota, negara, nah bahkan benua. WAN menghubungkan banyak LAN
dan biasanya dikelola oleh penyedia layanan seperti ISP. Nah, namun kecepatan WAN biasanya lebih lambat dibandingkan dengan LAN karena jaraknya lebih jauh. Nah, selanjutnya itu ada internet. Nah, selanjutnya internet adalah jaringan terbesar di dunia. Internet disebut sebagai network of networks, artinya jaringan dari banyak jaringan yang saling terhubung. Internet tidak dimiliki oleh satu orang atau satu perusahaan. Agar semua jaringan bisa saling berkomunikasi, digunakan standar yang diatur oleh organisasi seperti IETF, ICANN, dan juga IABI. Dengan adanya internet kita bisa mengakses informasi, berkomunikasi, dan menggunakan berbagai layanan online. Nah, terakhir kita bahas internet dan eksternet. Internet adalah jaringan pribadi milik suatu organisasi. Nah, jaringan ini hanya bisa diakses oleh orang-orang di dalam organisasi seperti karyawan. Nah, sedangkan eksternet adalah jaringan yang memberikan akses terbatas kepada pihak luar seperti supplier, mitra kerja, atau pelanggan tertentu. Meskipun terbuka untuk pihak luar, eksternet tetap aman dan terkontrol. Nah, sebagai kesimpulan, jaringan komputer memiliki berbagai ukuran, mulai dari kecil hingga sangat besar, seperti internet. Jenis-jenisnya itu meliputi LAN, WAN, serta jaringan privat, seperti internet dan eksternet. Nah, terima kasih. Semoga penjelasan saya ini membantu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi modul 1.5 tentang koneksi internet. Yang pertama di sini ada 1.5.1 teknologi akses internet. Jadi sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk sebuah jaringan dan beberapa jenis jaringan. Tetapi bagaimana sebenarnya Anda menghubungkan penggunaan koneksi tersebut? Penggunaan rumah, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Organisasi biasanya membutuhkan akses ke situs perusahaan lain serta internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konversi video, dan penyimpanan pusat data. Dan di sini ada 1.5.2 koneksi, yaitu koneksi internet rumah dan kantor kecil. Kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama yang mengirimkan televisi kabel. DSL, Digital Subscriber Lens, yang menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DLS berfungsi melalui saluran telepon secara umum. Dan ada seluler, akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler yang untuk terhubung dimanapun Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Anda bisa mendapatkan akses internet seluler. Dan di sini ada satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Dan ada telepon dial-up, pilihan rumah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun, bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modem dial-up. Dan ada 1.5.3 koneksi internet bisnis. Opsi koneksi yang perusahaan berbeda dengan opsi untuk penggunaan rumah. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Opsi koneksi tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyediaan layanan. Di sini ada saluran sewa khusus. Saluran sewa khusus adalah sirkuit yang dicarakan untuk jaringan penyediaan layanan. Dan ada Metro Ether. Ini terkadang dikenal sebagai Etherwatt. Dalam modul ini kita akan menyebut sebagai Metro Ether. Dan di sini ada DSL Business. DSL Business tersedia untuk berbagai format, pilihannya populer dan simetris digital. Dan di sini ada satelit. Layanan satelit dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. Di sini ada 1.5.4 jaringan convergent, jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu beberapa ruang kelas lalu dilakukan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video dan televisi. Di sini ada jaringan
terkonvergensi. Saat ini jaringan data telepon dan video yang terpisah telah menyatu, tidak seperti jaringan khusus. Jaringan terpadu mampu mengirimkan data suara dan video berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Dan di sini 1.5.5 yang terus ini kita menggunakan berbagai paket tracer fungsi alarm. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 25782113. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok tentang materi jaringan yang andal. Jadi pertama, arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja online lalu tiba-tiba internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet sebenarnya tidak mati. Anda hanya kehilangan koneksi. Ini sangat menjengkelkan. Dengan begitu, banyak orang di dunia yang bergantung pada akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Keandalan jaringan sangatlah penting dalam konteks ini. Keandalan berarti lebih dari sekadar koneksi atau Anda ke internet. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya berisi data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi antar manusia, perangkat dan informasi dan lingkungan. Jaringan terpadu yang kaya media. Agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan berkembang dalam lingkungan seperti ini, jaringan harus dibangun di atas arsitektur jaringan standar. Terus jaringan juga mendukung berbagai macam aplikasi dan layanan. Jaringan harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik. Istilah jaringan dalam konteks ini merujuk pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan serta aturan dan program dan protokol yang memindahkan data melalui jaringan. Seiring perkembangan jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna. Yang pertama itu toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, QoS, dan keamanan. Jadi ada 4. Terus selanjutnya kita toleransi kesalahan. Jadi jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama terjadi kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan tersebut terjadi. Jaringan ini bergantung pada banyak alur antar sumber dan tujuan pesan. Jika gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Memiliki banyak jalur ke suatu tujuan, dikenal sebagai redundancy. Dan terus menerapkan jaringan berbasis packet. Packet Switched Network adalah salah satu cara jaringan yang andal, menyediakan redundancy dan pengalihan paket membagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Sebelum sebuah pesan tunggal seperti email dan aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setelah paket memiliki informasi pengalamatan yang diperlukan dari sumber tujuan pesan, router di dalam jaringan mengalihkan paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Itu berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat menempuh jalur yang sangat berbeda ke tujuan yang sama. Pada gambar, pengguna tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh router yang secara dinamis mengubah router ketika tautan gagal. Terus lanjut kita ke skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung penggunaan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Gambar ini menunjukkan bagaimana jaringan baru dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena para perancang mengikuti standar dan protokol yang diterima. Hal ini memungkinkan vektor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk dan layanan tanpa harus merancang seperangkat aturan baru untuk beroperasi di dalam jaringan. Kualitas layanan. Quality of Service (QoS) merupakan persyaratan yang semakin penting bagi jaringan saat ini.
Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung, menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Berakah Anda mencoba menonton video dengan jeda dan gangguan yang terus-menerus? Seiring dengan semakin menyatunya konten, data, suara, video, dan pada jaringan yang sama, QoS menjadi mekanisme untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal kepada semua pengguna. Oke, kemacetan terjadi ketika permintaan bandwidth melewati jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit yang dapat ditransmisikan dalam 1 detik atau bit per detik (bps) ketika komunikasi simultan dicoba melalui jaringan permintaan bandwidth. Jaringan dapat melebihi ketersediaannya sehingga menciptakan kemacetan jaringan. Ketika volume lalu lintas lebih besar daripada yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, perangkat akan menyimpan paket-paket tersebut dalam memori hingga sumber daya tersedia untuk mengirimkannya. Pada gambar satu pengguna meminta halaman web dan pengguna lain sedang melakukan panggilan telepon dengan kebijakan QoS yang diterapkan. Router dapat mengelola aliran lalu lintas, data, dan suara dan memberikan prioritas pada komunikasi suara jika mengalami kemacetan. Fokus QoS adalah untuk memprioritaskan lalu lintas yang sensitif terhadap waktu. Jenis lalu lintas, bukan isi lalu lintas, adalah hal yang penting. Oke, lanjut. Ini lanjut keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang sangat penting. Administrator jaringan harus menangani 2 jenis masalah keamanan jaringan. Yang pertama, keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Terus mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengalaman fisik perangkat yang menyediakan konektivitas, jaringan yang mencegah akses tidak sah ke perangkat lunak, dan manajemen yang berada di perangkat tersebut yang seperti tunjukkan. Lanjut ke administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang ditransmisikan melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mencapai keamanan jaringan dan 3 persyaratan utama. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan data berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan berwenang yang dapat mengakses dan membaca data. Integritas dalam menjamin pengguna bahwa informasi tersebut tidak diubah selama transmisi dari sumber ke tujuan. Yang ketiga, ketersediaan. Ketersediaan data menjamin pengguna mendapatkan akses tepat waktu dan andal ke layanan data bagi pengguna yang berwenang. Oke. Sekian tugas video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas itu tren jaringan terkini. Kita sudah banyak mengetahui tentang jaringan, apa saja komponennya, bagaimana jaringan kita, dan apa perlu kita butuhkan untuk menjaga kendalinya. Namun jaringan seperti ini seperti hal lainnya terus berubah. Ada beberapa tren jaringan yang perlu kita ketahui di Netaket. Seiring dengan munculnya teknologi baru dan perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis, dan konsumen harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah ini. Ada tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen, yaitu ada bahwa perangkat Anda sendiri atau BYOD. Nah, konsep perangkat BYOD ini untuk konten apapun dengan cara apapun adalah tren global utama yang membutuhkan perubahan signifikan dengan cara kita menggunakan perangkat, menghubungkannya dengan aman ke jaringan. Nah, ini yang disebut dengan Build Your Own Device dengan singkatan BYOD. Build Your Own Device memungkinkan pengguna akhir untuk bebas menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan komunikasi di seluruh jaringan bisnis atau kampus. Dengan pertumbuhan perangkat konsumen dan penerimaan biaya yang terkait, karyawan dan siswa memiliki perangkat komputasi dan jaringan canggih untuk pengguna pribadi. Nah, seperti laptop, ini termasuk laptop ya, notebook, tablet, ponsel,
dan e-reader. Perangkat ini bisa dibeli oleh perusahaan atau sekolah, dibeli individu ataupun keduanya. Selanjutnya itu ada kolaborasi online. Nah, individu ini terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk kita berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi ini didefinisikan sebagai tindakan bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah proyek bersama. Alat kolaborasinya itu seperti Cisco, Webex yang ditunjukkan pada gambar ini ya, memberikan kehadiran siswa, guru, pelanggan, dan mitra untuk kita saling terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan yang secara instan. Nah, kolaborasi adalah prioritas penting dan strategi yang digunakan organisasi untuk tetap kompetitif. Kolaborasi juga merupakan prioritas dalam pendidikan. Siswa perlu berkolaborasi untuk membantu dalam belajar, mengembangkan keterampilan tim di dunia kerja, dan bekerjasama dengan proyek berbasis tim. Di sini Cisco Webex ya. Cisco Webex ini adalah alat kolaborasi multifungsi yang memungkinkan kita mengirim pesan instan lebih dari satu orang atau lebih, memposting gambar, video, link tautan. Nah, setiap ruang tim menyimpan reward semua di postingan yang sama yang di sana. Selanjutnya itu ada komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang sangat penting upaya untuk kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk kita komunikasi, kolaborasi, hiburan. Panggilan video dilakukan dari siapapun yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. Konferensi video alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain baik secara lokal maupun global. Video menjadi kebutuhan yang penting untuk kolaborasi efektif seiring organisasi meluas melintasi batas geografis dan budaya. Ini contoh videonya ya. Hello? Hello? You're gonna have to call me back. Did you guys book this room? Because I'm pretty sure I booked this room. Ini ada komputasi awan. Komputasi awan adalah salah cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita untuk menyimpan file pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengelola data, pengeditan foto dapat diakses menggunakan komputasi awan. Bagi bisnis, komputasi awan memperluaskan kemampuan IT atau TI tanpa memerlukan investasi pada infrastruktur baru, pelatihan personel baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Layanan ini tersedia sesuai permintaan dan dikirimkan secara ekonomis ya, ke perangkat apapun dimanapun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsi. Komputasi awan dimungkinkan berkat pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk kita menampung sistem komputer dan komponen terkait. Sebuah pusat data dapat menempati suatu ruangan di gedung satu lantai, gedung satu atau lebih lantai, atau seluruh bangunan seukuran gedungnya. Pusat data biasanya sangat mahal untuk dibangun dan pelihara. Karena inilah alasannya hanya organisasi besar yang menggunakan pusat data yang dibangun secara pribadi untuk menyimpan data mereka, menyediakan makanan kepada pengguna. Organisasi yang lebih kecil yang tidak mampu memelihara pusat data pribadi mereka sendiri dapat mengurangi biaya kepemilikan secara keseluruhan dengan menyewa layanan server dan menyimpan organisasi pada pusat data yang lebih besar di cloud. Demi keamanan, keandalan, dan toleransi kesalahan, penyediaan layanan cloud sering menyimpan data di pusat data terdistribusi. Alih-alih menyimpan semua data seseorang atau organisasi di pusat data tersebut disimpan di beberapa pusat data
lokasinya yang berbeda. Nah, ada 4 jenis data, yaitu awan publik, privat, hibrida, dan awan komunitas. Nah, awan publik, aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan di cloud publik tersedia untuk masyarakat umum. Layanan tersebut dapat gratis atau ditawarkan dengan model bayar penggunaan, seperti membayar untuk penyimpanan online. Cloud publik menggunakan internet untuk menyediakan layanan. Nah, di sini juga ada awan pribadi. Aplikasi dan layanan berbasis cloud ditawarkan dalam cloud privat, ditunjukkan untuk organisasi atau entitas tertentu. Seperti pemerintah, cloud privat dapat diatur menggunakan jaringan privat organisasi, meskipun ini dapat mahal untuk dibangun dan pelihara. Cloud privat juga dapat dikelola oleh organisasi eksternal dengan keamanan yang akses sangat ketat. Nah, cloud hibrida, ini cloud yang ketiga, terdiri dari 2 atau lebih cloud. Contohnya seperti privat, sebagian publik, di mana sebagian menjadi objek yang berbeda. Tapi keduanya terhubung menggunakan satu arsitektur. Individu di cloud hibrida akan dapat memiliki tingkat akses ke berbagai layanan berdasarkan hak akses pengguna. Cloud komunitas. Komunitas ini dibuat untuk pengguna eksekutif oleh entitas atau organisasi tertentu. Perbedaannya antara publik dan komunitas terletak pada kebutuhan fungsional yang telah disesuaikan untuk komunitas tersebut. Misalnya, dengan organisasi perawatan kesehatan harus tetap memenuhi kebijakan hukum, misalnya HIPAA untuk yang memerlukan autentikasi dan kerahasiaan khusus. Komunitas juga digunakan oleh banyak organisasi yang memiliki kebutuhan dan kekhawatiran serupa. Komunitas mirip dengan lingkungan cloud, tetapi tingkat keamanan privasi dan bahkan kepatuhan peraturan yang ditetapkan seperti cloud pribadi. Nah, selanjutnya itu ada tren teknologi ya, dimana tren ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berprogrammasi di tempat kerja dan di sekolah, tapi juga mengubah banyak aspek di rumah. Tren rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan rumah tangga sehari-hari, kemudian dapat terhubung dengan perangkat lain untuk membuat peralatan tersebut lebih pintar atau otomatis. Misalnya, kita menyiapkan makanan dan meletakkan di dalam oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah. Kita memprogram oven pintar untuk memakan yang ingin Anda masak. Oven tersebut juga terhubung ke kalender acara sehingga menentukan kapan Anda harus siap makan dan menyesuaikan waktu mulai durasi memasak sesuai kebutuhan. Oven dapat menyesuaikan waktu suhu memasak berdasarkan perubahan jadwal. Selain itu, koneksi ponsel pintar atau tablet memungkinkan Anda terhubung langsung ke oven melakukan penyesuaian yang diinginkan. Ketika makanan sudah siap, oven akan mengirimkan pesan peringatan kepada Anda atau seseorang yang Anda tentukan bahwa makanan sudah matang dan sedang dipanaskan. Teknologi rumah pintar ini sedang dikembangkan untuk semua ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan menjadi lebih umum seiring dengan perkembangan jaringan rumah teknologi. Jaringan power LAN. Nah, seperti ini. Adapter power LAN standar, perangkat terhubung dengan LAN. Terhubung ke LAN dimanapun, stop kontak listrik, tidak perlu memasang kabel data, dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada listrik tambahan yang digunakan. Dengan menggunakan kabel yang sama menyalurkan listrik, jaringan power LAN mengirimkan informasi dengan mengirim data pada frekuensi tertentu. Jaringan power LAN sangat berguna ketika akses nirkabel tanpa dapat menjangkau semua perangkat di rumah. Jaringan power LAN pengganti kabel khusus dalam jaringan data. Namun, ini adalah alternatif ketika kabel jaringan data atau komunikasi nirkabel tidak memungkinkan atau efektif. Nah, ini yang terakhir. Kita lembar nirkabel. Di banyak daerah, layanan kabel DSL koneksi dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Penyediaan layanan internet. Penyediaan layanan internet atau WISP
adalah ISP yang hubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di area lokal nirkabel atau WLAN rumahan. WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan di mana layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Mungkin menara transmisi terpisah dapat dipasangkan untuk antena. Biasanya antena dipasang pada struktur yang sudah ada seperti menara air atau radio. Sebuah parabola atau antena kecil dipasang atap rumah, pelanggan dan dalam jangkauan pemancar WISP. Unit akses pelanggan terhubung ke jaringan kabel di dalam rumah. Dari perspektif penggunaan rumah, pengaturan tidak jauh berbeda dengan layanan DSL atau kabel. Perbedaan utamanya adalah koneksi dari rumah ke ISP bersifat nirkabel, bukan fisik. Layanan pita nirkabel, solusi nirkabel lainnya untuk rumah kecil dan usaha kecil adalah broadband nirkabel seperti gambar tersebut. Nah, solusi ini menggunakan teknologi seluler yang sama dengan ponsel pintar. Sebuah antena dipasang di luar rumah yang menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel untuk perangkat di dalam rumah. Di banyak daerah, broadband nirkabel rumahan bersaing langsung dengan layanan DSL dan kabel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari materi 1.8 dari modul 1 Networking Today dan 1.8 berjudul Network Security. Nah, yang pertama itu ada yang namanya disclaimer dulu, ini suara kipas angin yang memang suaranya kencang dan sedikit berisik di video. Oke, jadi yang pertama kita pasti pernah mendengar soal tentang peretas jaringan perusahaan yang memberikan akses kepada pelaku kejahatan cyber ke informasi pribadi dari ribuan pelanggan. Karena alasan ini, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama para administrator. Nah, makanya keamanan jaringan itu merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau di perusahaan dengan ribuan pengguna. Nah, lalu keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Keamanan jaringan itu harus mampu mengamankan data sekaligus tetap memungkinkan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari jaringan tersebut. Nah, untuk mengamankan jaringan itu melibatkan beberapa hal seperti protokol, teknologi, peralatan, alat, dan teknik untuk melindungi data dan mengurangi ancaman. Nah, lalu untuk faktor ancaman dapat bersifat eksternal dan internal. Nah, banyak ancaman keamanan jaringan eksternal itu saat ini berasal dari internet, dan itu pasti dari berbagai macam faktor, entah dari link website atau kita saat mendownload aplikasi yang tidak dikenal lalu kita tidak memiliki kewaspadaan seperti itu. Lalu di ancaman secara eksternal itu umum terhadap jaringan. Pertama itu ada virus, worm, dan trojan horse. Ini tuh berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Lalu yang kedua itu ada namanya spyware dan adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Perangkat lunak tersebut kemudian secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna sesuai dengan namanya ya, spyware dan adware. Lalu yang ketiga ada
serangan zero day, juga disebut serangan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan tersebut diketahui. Lalu yang keempat ada serangan pelaku ancaman. Nah, ini adalah saat seseorang yang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Lalu yang kelima itu ada serangan penolakan layanan. Serangan ini memperlambat atau menyebabkan aplikasi dan proses pada perangkat jaringan mengalami kerusakan. Lalu yang keenam itu ada penyadapan dan pencurian data. Nah, serangan ini itu mengambil informasi pribadi dari jaringan suatu organisasi atau perorangan gitu. Ini tidak hanya terjadi pada perusahaan saja kan, tapi perorangan juga bisa terjadi. Lalu yang terakhir itu ada pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. Nah, jadi ini berbahaya kalau kita login di akun bank atau akun yang penting lah, itu bisa berbahaya karena dia bisa mengakses data pribadi kita. Sama pentingnya untuk mempertimbangkan ancaman internal, banyak penelitian itu menunjukkan bahwa pelanggaran data yang paling umum terjadi itu karena pengguna internal jaringan. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat yang hilang atau dicuri. Nah, penyalahgunaan yang tidak disengaja oleh karyawan dan dalam lingkungan bisnis, bahkan karyawan yang berminat jahat gitu. Jadi ancaman internal itu bisa terjadi di sekitar kita, entah itu dari teman, entah dari keluarga, dari kerabat, atau bahkan rekan-rekan kerja gitu yang berniat jahat ke kita gitu. Lalu dengan strategi BYOD atau BYOD itu terus berkembang. Jadi data perusahaan jauh lebih aman. Saya ulangi untuk pembahasan yang tadi. Dengan strategi BYOD yang terus berkembang, data perusahaan menjadi jauh lebih rentan. Nah, oleh karena itu, saat mengembangkan kebijakan keamanan, penting untuk mengatasi ancaman keamanan eksternal dan internal, seperti yang ini. Di sini dia menampilkan gambar, tapi mungkin saya akan menunjukkan di sebelah sini untuk gambarnya. Seperti yang dari sini. Oke. Untuk yang kedua itu adalah solusi keamanan. Tidak ada satu solusi pun yang dapat melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena alasan ini, keamanan harus diimplementasikan dalam beberapa lapisan, menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Nah, jika satu komponen keamanan gagal diidentifikasi dan melindungi jaringan, maka komponen lain mungkin berhasil di hack lah gitu, atau dimanipulasi oleh pelaku kejahatan ini. Nah, implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Umumnya kita cukup mengimplementasikan pada perangkat akhir atau end device gitu, serta pada titik koneksi ke internet. Nah, dan bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontrak dari ISP atau internet dari ISP atau internet service provider, apa ya namanya. Pokoknya dia dari ISP atau dia semacam perusahaan yang menyediakan layanan internet gitu.
Lalu di sini ada beberapa komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Yang pertama itu ada antivirus dan anti spyware. Jadi aplikasi ini itu membantu kita untuk melindungi perangkat dari infeksi perangkat lunak berbahaya. Lalu yang kedua itu ada penyaringan firewall. Penyaringan firewall itu dia memblokir akses tidak sah masuk dan keluar dari jaringan. Lalu ini juga mencakup sistem firewall berbasis host yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir atau ke end device. Terus atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak sah dari dunia luar ke dalam jaringan. Lalu sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang terintegrasi ke dalam jaringan untuk memantau atau menyaring lalu lintas gitu, istilahnya kayak lalu lintas jalan gitulah. Nah, idealnya semua komponen bekerja bersama-sama yang meminimalkan pemeliharaan dan meningkatkan keamanan. Jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti spyware dan penyaringan firewall. Tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya. Pertama itu ada sistem firewall khusus. Nah, sistem ini tuh dia menyediakan kemampuan firewall yang lebih canggih gitu, yang dapat menyaring sejumlah besar lalu lintas dengan lebih detail. Lalu yang kedua itu ada daftar kontrol akses. Ini tuh dia menyaring lebih lanjut akses dan penerusan lalu lintas berdasarkan alamat IP dan aplikasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem pencegahan intrusi. Nah, sistem ini tuh dia mengidentifikasi ancaman yang menyebar dengan cepat seperti serangan zero day dan atau zero hour. Lalu yang terakhir itu adalah jaringan pribadi virtual atau istilahnya itu VPN gitu. Nah, ini tuh dia menyediakan akses aman ke dalam suatu organisasi bagi pekerja jarak jauh. Nah, persyaratan keamanan jaringan itu harus mempertimbangkan lingkungan serta berbagai aplikasi dan membutuhkan komputasi baik lingkungan rumah maupun bisnis harus mampu mengamankan data mereka sambil tetap memungkinkan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari setiap teknologi. Selain itu, solusi keamanan yang diterapkan harus dapat beradaptasi dengan tren jaringan yang terus berkembang dan berubah. Nah, studi tentang ancaman keamanan jaringan dan teknik mitigasinya itu dimulai dengan kita memahami dengan jelas tentang infrastruktur switching dan routing yang mendasarinya gitu. Nah, yang digunakan untuk mengatur layanan jaringan. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait materi 1.8 network security, tentang ancaman jaringan gitulah intinya dari isi materi ini. Nah, sekian untuk penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan di modul 1.9 yaitu profesional TI, yang dimana pada 1.9.1 ini CCNA. Nah, kita sebagai mahasiswa netakat mungkin sudah berkarir di bidang TI atau masih dalam proses pendidikan untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Dalam kedua kasus tersebut, penting untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan agar sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia di bidang TI tentunya. Peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh insinyur jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sertifikat Cisco Certified Network
Associate atau CNA ini menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan kita tetap relevan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi generasi berikutnya. CCNA versi terbaru dan terpadu untuk insinyur jaringan terdiri dari 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik-topik fundamental untuk semua teknologi jaringan. CCNA sendiri mempunyai versi baru ini berfokus pada dasar-dasar IP dan topik keamanan serta nirkabel, virtualisasi, otomatisasi, dan pemrograman jaringan. Tersedia sertifikat DevNet baru di tingkat asosiat, spesialis, dan profesional untuk memvalidasi keterampilan pengembangan perangkat lunak kita. Tersedia pilihan sertifikat khusus untuk memvalidasi keterampilan kita sesuai dengan peran pekerjaan dan minat kita. Ini termasuk sertifikat Cisco Enterprise Advanced Infrastructure Specialist. Kita dapat memulai dari mana saja, tidak ada persyaratan untuk mulai mendapatkan sertifikat tingkat asosiat, spesialis, profesional, atau ahli. Kredit pendidikan berkelanjutan untuk sertifikasi ulang dan pengembangan berkelanjutan kini tersedia untuk CCNA. Di sini juga terdapat di modul 1.2 yaitu pekerjaan jaringan, yang dimana sertifikat CCNA tadi kita akan mempersiapkan diri kita untuk berbagi pekerjaan di pasar saat ini atau pekerjaan di bidang TI saat ini gitu. Jadi kita dapat menemukan peluang karir, di mana setelah kita lulus pastinya kita akan mencari peluang karir. Di sini dapat diakses dari www.netacad.com. Coba kita cari. Nah, di web tadi terdapat karir-karir TI yang jumlahnya cukup banyak. Oke, selanjutnya di lab 1.9.3 lab riset peluang kerja di bidang IT dan jaringan. Jadi kita harus meriset dulu, menelusuri. Nah, di sini banyak banget karir-karir di bidang IT tersebut. Mungkin sekian video dari saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.